Film ini menceritakan dua biksu yang sedang berkelana untuk belajar sekaligus menguji kemampuan bela diri mereka di negeri-negeri yang mereka singgahi. Lasmini yang kemudian memanfaatkan kedua biksu tersebut untuk melawan Brahma. Hingga pada akhirnya kedua biksu tersebut pun menantang Brahma dan terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat. Dan untuk lebih jelasnya, inilah dia filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang biksu yang sedang dikeroyok oleh banyak pendekar. Kehebatan biksu ini membuat para pendekar tersebut dengan mudah dikalahkannya, guys. Yang kemudian disusul dengan kedatangan Datuk Saruntung, yaitu guru dari para pendekar yang mengeroyok tersebut, guys. Ia pun kemudian bertarung dengan biksu tersebut. Pertarungan terhenti ketika sang biksu mampu merebut gelang dari tangan sang datuk. Datuk Saruntung yang terkesan dengan kehebatan biksu tersebut kemudian memberikan jamuan layaknya tamu istimewa. Di dalam obrolannya, Datuk Saruntung mengatakan rasa hormatnya akan apa yang telah ditunjukkan oleh biksu tersebut. Biksu Kampala yang kemudian menunjukkan ilmu bela dirinya, ilmu salju menyerap bumi, semakin membuat Datuk Saruntung tertegun akan kehebatan dari biksu ini. Tak lama setelah itu, datanglah Lasmini, istri dari Datuk Saruntung. Para biksu tersebut menceritakan jika tujuan mereka singgah di Tanah Malaka untuk menuju Tanah Jawa dan ingin bertemu dengan Brahma Kumbara. Di hari berikutnya, kedua biksu ini pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika malam tiba, kedua biksu tersebut mendapatkan serangan tak terduga dari pendekar wanita. Yang tanpa diduga, pendekar wanita tersebut adalah Lasmini, yang kemudian setelah mencoba kehebatan kedua biksu tersebut, Lasmini pun berlalu pergi. Di padepokan Anggrek Jingga, Lasmini bersama anak buah padepokannya berencana menyerang kedua biksu tersebut. Akan tetapi, mereka pun tersadar kehebatan dari kedua biksu tersebut tidaklah mungkin mampu dikalahkan oleh murid-murid padepokan Anggrek Jingga. Siasat pun dibuat. Anak buah padepokan Anggrek Jingga merayu para jawara-jawara untuk menyerang dan memanfaatkan para jawara tersebut untuk bisa menghabisi kedua biksu tersebut. Di hari berikutnya, tibalah kedua biksu tersebut di sebuah pasar yang tentunya sudah ditunggu oleh anggota murid Anggrek Jingga nih, guys. Anggota Anggrek Jingga menghampiri sang biksu yang kemudian ia berpura-pura terjatuh. Hingga ditolonglah oleh biksu tersebut nih, guys. Akan tetapi sejurus kemudian sang biksu pun diserangnya, dan tentulah dengan kehebatannya sang biksu pun dengan mudah membalikan serangan tersebut. Anggota Anggrek Jingga ini pun tewas nih, guys. Tak lama berselang, sang biksu pun kembali mendapatkan serangan dari pendekar kipas beracun. Terjadilah pertarungan sengit, dan pada akhirnya sesuai dengan prediksi kalian nih, guys, sang pendekar kipas beracun pun dapat ditaklukkan sang biksu. Scene kembali berpindah. Lasmini yang sedang bermesraan dengan selingkuhannya mengadukan rasa dendamnya untuk bisa menghabisi kedua biksu tersebut. Tak lama setelah itu, ia pun menyerang sang biksu, dan tentulah ia pun dengan mudah ditaklukkan oleh sang biksu. Biksu ini pun semakin bingung nih, guys,
karena kemanapun ia pergi selalu saja banyak pendekar yang menyerangnya. Entahlah biksu ini punya hutang atau masalah apa, sehingga banyak yang mengincar mereka. Dan benar saja nih guys, ketika keduanya sedang bercakap-cakap, datanglah prajurit Madangkara yang menyerang kedua biksu itu tanpa alasan. Dan tentulah dalam pertarungan tersebut, kedua biksu tersebut mampu dengan mudah mengalahkan kedua prajurit Madangkara tersebut nih guys. Kedua prajurit tersebut melaporkan kepada Panglima Ringkin, dan jika kedua biksu tersebut menantang Brahma Kumbara, padahal itu sebenarnya adalah hasutan dari Lasmi nih guys. Scene kembali berpindah, Ki Jara dan Lugina yang kini mengabdi kepada Madangkara ditugaskan Mantili untuk menyerang kedua biksu tersebut karena ia sudah termakan fitnah Lasmini. Permasalahannya semakin melebar nih guys, gara-gara fitnah Lasmini tentunya. Ki Jara dan Lugina kini menyerang sang biksu. Terjadi pertarungan yang sangat berimbang. Rupanya pertarungan tersebut pun telah diamati oleh Lasmini. Biksu Targu yang menghadapi Ki Jara dan Lugina pada akhirnya terluka parah dan tewas nih guys. Yang tentulah membuat Biksu Kampala tidak tinggal diam. Kemudian Biksu Kampala pun menyerang Ki Jara yang membuat Ki Jara pun tewas. Tak lama kemudian Lasmini pun datang menghampiri Biksu Kampala yang tentunya ia mempunyai misi untuk terus mengadu domba Brahma dan Biksu Kampala. Lasmini dan Biksu Kampala pun mengadakan kremasi untuk jenazah Biksu Targu nih guys. Biksu Kampala yang masih berduka dihampiri Lasmini, tentunya dengan penuh rayuan mautnya merayu sang biksu. Akan tetapi, kekuatan amin dari sang biksu ini berbeda dengan kalian nih guys. Sang biksu tak tergoda sedikit pun oleh rayuan Lasmini. Kecewakan penolakan sang biksu, Lasmini pun tak kehabisan akal. Lasmini pun memberikan minuman beracun kepada Biksu Kampala. Rayuan ditolak, racun pun bertindak nih guys. Biksu Kampala yang tak menaruh curiga meminum minuman yang diberikan oleh Lasmini. Tak lama kemudian, efek racun pun bereaksi nih guys. Anak buah Lasmini langsung menyerang Biksu Kampala. Akan tetapi dengan ilmu bela diri Biksu Kampala, dengan mudah ia masih mampu mengalahkan anak buah Lasmini. Biksu Kampala yang merasakan reaksi racun dari Lasmini kabur menghindari pertarungan dengan Lasmini. Biksu Kampala yang terluka parah akibat racun dari Lasmini bertemu dengan Bentar. Kehebatan sang biksu ini pun sangat luar biasa nih guys. Dengan meditasinya, ia dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba nih guys, tanpa diduga datang Mantili yang ingin membuat perhitungan dengan Lasmini. Mereka pun kini bertarung. Pertarungan mereka yang sangat berimbang tentunya guys, yang membuat keduanya sama-sama terluka. Lasmini dan Mantili yang dalam keadaan terluka parah kini diselamatkan oleh Bentar dan Biksu Kampala guys. Sementara itu Mantili yang mengetahui jika Biksu Kampala adalah orang baik menyesali perbuatannya. Semua kesalahannya itu pun ia ceritakan kepada Brahma. Mantili menceritakan bahwa tujuan dari biksu tersebut hanya ingin bertarung persahabatan untuk menguji ilmu bela dirinya dengan Brahma. Kini Brahma pun bertarung dengan sang biksu untuk menguji ilmu bela diri mereka. Siapa yang lebih hebat? Tentu kalian sudah tahu ya guys ya.
pertarungan pun berlangsung berimbang. Dan film pun berakhir nih guys dengan pertarungan berimbang. Kini sang biksu pun berpamitan untuk kembali ke Tibet, negeri asal sang biksu ini nih guys. Jangan lupa like and subscribe agar tetap dapat update dari film-film kami selanjutnya ya guys ya. Terima kasih banyak. Wassalam.